Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jejak Kumbang dalam konten ngopi mistis. Tapi kali ini Kumbangnya lagi nggak hadir ya. Jadi tamu kita malam ini dari mana dan siapa ya? Kali ini kita kedatangan tamu ya lumayan jauh dari sekitaran Banten, Tangerang ya. Banten Ya, jadi Bang Beben coba bisa masuk ke sini. Bang Beben. Namanya Bang Beben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Bareng ngerokok nih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Santai ya, santai. Relax ya. Jadi kita ngomongnya Betawi apa gimana nih? Kalau dari Betawi gimana? Kalau asli aneh sih Betawi. Cuman kalau Sunda yang ngerti-ngerti dikit lagi tuh. Jadi kita ngomong bahasa nasional ya. Iya. Tadi habis kehujanan di jalan. Jadi kali ini mau cerita tentang apa ini, pengalaman pribadi atau punya kawan atau gimana gitu. Kalau ini sih cerita pribadi Bang ya. Jadi pengalaman lagi masih bujangan dulu dah, bujangan. Oh, jadi pernah bujangan gitu ya. Kalau sekarang pajangan. Jadi kalau kata Rabu Puskes mah bujangan gitu Bang. Oke. Jadi temanya apa nih kira-kira? Temanya Saya bilang ke kamera sedikit. pikirkan satu judul. Bikin satu judul. Judulnya itu pulang lancong diikutin kuntik. Pulang lancong. Bentar, ini pulang lancong itu dalam bahasa Indonesia apa tuh? Ngapel ya. Berarti pemirsa ini mohon maaf, melancong itu ngapel. Jadi pulang ngapel terus dicegat kuntilanak. Cerita kayak gue pernah denger ya. Karena kita podcast nih judulnya ini. Tapi dengan versi Bang Beben ya. Nggak masalah sih, banyak di versi orang dicegat kuntilanak. Tapi yang belum betul bapak ya. Bapak itu juga belum lihat kali ya. Mulai dimulai kan? Mulainya dari lagu lancong kali ya. Ya. Jadi waktu kita kan kalau nih lancong dulu kan biasanya berdua nih Bang ya. Berdua dan itu kita memang jaraknya nggak terlalu jauh nih sama temen gitu. Kita berangkat berdua, pulang juga janjian berdua. Waktu pulang lancong itu di jalan ya lumayan lah, dari namanya beda desa sih. Beda desa, bukan beda sebelah gitu ya. Kampung sebelah, enggak sebelah Bang, kampungnya mau utuh. Ya. Kalau sebelah ntar yang sebelah lagi sama siapa kan gitu ya. Ngajak ngelawak ini. Jadi begini, maksudnya kampung seberang gitu ya. Oh iya, kampung seberang. Jadi waktu lagi di jalan itu kita lagi asik-asiknya ngerokok nih, rokok bareng ngobrol ya kan, nyanyi-nyanyi panjang jalan. Nah kalau di kampung zaman dulu itu kan rumah jaraknya jauh-jauh tuh Bang ya. Ya kurang lebih kalau sekarang tuh 3 rumah Baru ada rumah lagi. Jarak 3 rumah tuh baru ada rumah lagi gitu. Jadi jaraknya itu jauh-jauh gitu. Dan listrik juga belum semuanya udah pada pakai, masih minim listrik lagi, penerangan jalan apalagi nggak ada, banyak kebun bambu. Jalan di pinggir jalan raya itu sekitar udah di pertengahan jalan antara rumah sekarang mah Bebek kali ya. Dari rumah Bebek ke rumah kita ini udah di pertengahan jalan, itu kedengar Bang dari jauh suara burung hantu. Suaranya burung hantu itu beda banget. Bisa seperti apa gitu? Bagaimana? Kalau suaranya sih biasa kayak, cuman itu gemanya itu beda. Cuma sekali-sekali tuh gitu. Ya, gemanya itu beda, kayaknya tembus gitu ke kuping, tembus gitu. Langsung langsung firasat nih kita berdua gitu kan, kita berdua firasat. Tadinya tuh mau motong jalan lewat jalan yang agak rame, cuman kan agak rame tapi sebelumnya itu jalannya rawa Bang, ngelewatin rawa. Kalau kata di sini tuh bilang kebunnya itu Kirai. Itu gelap gulita ya, gelap gulita memang. Jadi kita lah daripada motong jalan lewatin rawa kan rada ngeri namanya tengah malam ya, sekitar jam 11-an kalau nggak salah itu. Rumah cewek. Kalau dari rumah cewek sih jam 10-an Bang. Itu pulangnya ya. Pulang apa berangkat nih? Pulang di jalan lewat rawa tengah malam kan, kita nggak berani juga kan, ngerinya itu yang di bawah gitu ya. Apa itu yang betul gitu.
Terus jadi kita terpaksa lewat yang biasa kita lewatin, yang agak berputar gitu jauh ya. agak berputar. Dan semakin dekat itu suaranya semakin kecil, suara burung hantunya tuh bang, semakin kecil tapi gemanya semakin nembus gitu. Semakin dekat lagi semakin kecil tapi semakin nembus gitu. Kayak gitu. Iya, Di kamar mandi gitu. iya gemanya tuh kayak ada di dalam ruangan, nggak ada makhluknya tapi ada suaranya gitu. Itu suara burung hantunya. Terus nyampe lah nih kita ke gang yang mau ke rumah kita nih, rumah aneh ya, cuman gang kita masuk kedua, habis ngelewatin satu rumah kan jarak rumah berikutnya kan jauh nih dan gelap. Ini rokok udah yang tadi di jalan itu udah pada habis nih bang kita. Iya. Ada rokok sebatang-batang lagi dan ditahan buat bentar. Kita kan buat dua sama temen, namanya inisial aja dah ya, inisialnya tuh A. Terus Jadi ngomong rokok kan. Enak tuh kalau ngomong rokok. coba kopi mistisnya tolong. Ngerokok nggak ada kopi. Kopi mistis, Tolong kopinya bawa ke sini. ini sore nih kita ngerokok sendirian nih. Ya, terima kasih. Ini sudah sambil ngopi. Makasih bang. Saya juga mau ngopi. Di minum bang. Biar enak. Ternyata kopi itu mantap ya. Nikmat bro. Enggak. Rokok nih. Jadi setelah mau sampai nanti ke rumah, Masuk gang. nah, Tadi kan kita pas mau masuk gangnya sama si A. berarti ada gang ya. Gang. Terus jalan, ini kita rokok tinggal sebatang-batangnya. Tadinya mau dibakar nih sama teman si A, gitu kan. Kata kita jangan dibakar dulu, buat ntar sono depan kan kebun bambu, gelap banget gitu kan. Buat temen di jalan maksudnya gitu. Buat nerangin jalan justru bang, bukannya buat teman lagi, buat nerangin jalan. Berapa orang? Jadi, Berapa orang? kita berdua doang. Jadi nih, kalau dulu tuh saking gelap gulitanya banget nih rokok nih, bara ini bisa nerangin jalan gitu. Kayak lilin gitu bang. Asal dihisap nih terang kan gitu. Jadi kelihatan ada bayangan jalan gitu bang. Nyampe lah ini ke di ujung jalan itu yang masuknya kan ke kebun bambu. Iya. Jadi dari samping rumah yang terakhir ini, yang rumahnya masih berpakai lampu itu masih lilin ya, lampu apa itu namanya yang tempel di tembok tuh? Lampu tempel, minyak Atau- tanah ya. Yang minyak tanah itu, Ya. pelita. Ya, Lampu pelita yang nempel di tembok. Nah, biar rumah tersebut, pinggir rumahnya kan kebun bambu nih bang. Nah, kita bakar dulu. Mana tadi rokoknya bakar lah. Lu di depannya Ben, kata dia gitu. Lu aja dah yang nyenterin jalan, lu depan gue belakang. Udah lu aja depan, kata dia begitu kan. Padahal dia orangnya bisa bang. Emang itu dari bisa aja dia. Dia sama yang namanya makhluk kayak gitu dia ngerti, dia ngerti, Dia bisa lihat gitu. dia bisa gitu. Memang dia ada keturunan juga dari bapaknya. Jadi ada keturunan dari bapaknya nih orang pintar gitu ya. Iya. Nah, terus begitu kita bakar nih rokok, mau masuk ke tanah kebun bambu itu, baru kaki kanan dong nih bang yang masuk nih. Wah, itu hawanya beda bang. Udah kita kayak bukan merinding lagi, serasa kita ada di dimensi lain gitu. Kok saya jadi ikut gimana gitu. Dengarnya ini ada. Tapi sunyi hening gitu. Tapi Bunyi. suara burung tadi udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak Pas ada. kita masuk minjak itu, suara burung hantunya nggak ada, hening. Hening tanpa suara dan hawanya itu pengap, nggak ada udara. Ya tuh kita jalan. Temen juga begitu masuk, rasain juga. Katanya. Jadi itu kanan kiri pohon bambu. Bukannya kanan kiri lagi, emang kita masuk ke tengah kebun bambu. Oh, Bang. jadi lorong. Lorong dan di tengah. Bambu yang berbentuk lorong. Ya. Dan kita jalan terus ngikutin setapakan jalan kebun bambu itu di tengah kebun bambu ya. Jalan baru nyenterin jalan atau kita isep gini nih. Nah, iya. Itu kan terang tuh. Nah, jadi kita ada bayangan mau jalan ke sini gitu kan. Nah, terus tembuslah di tengah-tengah kebun bambu itu memang ada kuburan Cina bang, kuburan keluarga Cina. Itu ada berapa kuburan ya waktu itu ya.
nggak banyak gitu ya pokoknya banyak lah kuburan gede-gede. dalam keluarga cuma Tionghoa ya. Tionghoa ada di tengah kebun bambu ya. Kuburan Cina kan gede-gede tuh bang. Wah, begitu lagi kita isap nih, wah itu kuburan jelas banget. Pas begitu kita buat nih isap rokok nih, kan terang nih. Wah, kuburan gede banget udah kayak apa ya bang? Tapi udah sering lewat situ dong sebelumnya. Memang sering lewat situ. Tahu. Memang sering lewat itu. Memang itu kan jalanan umum gitu, satu-satunya jalan dulu tuh. Dan itu kuburan itu biasanya kita lihat tuh biasa aja tuh bang. Tapi waktu itu kuburan gede banget bang. Udah segede rumah. Yang kuburan Tionghoa biasanya Kan paling sedada ya tingginya ya. gila. Kalau ini mah kayak segede rumah bang, gitu. Di rumah. Iya. Keramik, bentuknya di keramik. Ya, pokoknya itu kubur. Biasanya Bentuk- sih pinggirannya di tembok terus di Nah, tengahnya di sini. tetap tanah Ya, biasanya. memang kalau bentuknya Kuburan. seperti biasa ya kan. Tapi tengahnya tetap bentukannya lebih besar. Ah, Bisa 4 kali lipat dari kuburan orang-orang iya, muslim biasa. benar. Ya, tapi sorry, tadi tujuannya pengen pulang lah. Pengen pulang. Dari apel itu ya. Mm-mm. Nah itu kalau bentuk kuburannya sih biasa aja bentuknya, cuman ukurannya ini segede rumah gitu. Wajar lah ya. Nggak wajar, kaget kan. Wah, Allah kata gitu. Itu udah nyebut aja nih, makin deket tuh makin panas bang. Gitu. Tuh hawanya udah makin panas kan. Begitu kita masuk ke kebun bambu nih, ini lorongin ya, lorongnya ke sini terus ke kebun apa? Kebun sini tadi kuburan. Nah kita belok ke sini nih, gitu kan jalannya. Begitu Belok ke kita kiri. belok ke kiri, begitu kita belok ke kiri, temen yang di belakang kita nih bilangin, "Din, di belakang ada kayak gitu." Bisik walaupun sambil jalan, memang jaraknya sih kita dekat. Kok jadi saya yang ngebayangin seolah-olah serem amat ya. Bukan Jangan, Mat. di belakang kita ada nih gitu. Iya. Iya ada sosok apa gimana tuh. Dia bilang sih ada kan di belakang kita nih ada apaan, ada tinggi gede putih cewek dia gitu, cewek. Kata dia begitu. Emang jarak kita nih kita kan jalan ngebaris begini nih ya, berdua begini nih, jaraknya nggak terlalu jauh lah kayak segini gitu kan. Jadi kan kalau ngomong bisik juga kan kedengeran gitu kan. Udahlah kita baca aja dah sebisa kita nih dalam hati, kita baca. Tapi nggak salah baca ya. Insya Allah sih nggak salah baca bang. Takutnya kalau lagi ketakutan terus doa makan baca. Itu dia. Karena itu udah di tengah kebun bambu itu ketemu makam, kita belok kiri kan berarti kan kita masuk lagi ke kebun bambu lagi, jalan setapak lagi nih bang. Panjang ya bang lorong itu ya. Iya memang panjang. Jadi sepanjang jalan itu memang bambu semua gitu, pohon bambu, dan pohon bambunya itu kayak gua gitu. Belok kiri masuk lagi ke kebun bambu, persis di pintu pohon bambu itu ada itu pohon, kalau nggak salah pohon rambutan kecil segede gini dan batangnya itu ada persis begini nih bang gitu di tengah pohon bambu itu. Melintang ke Lintang jalan. begini kayak portal lah gitu kan. Pas begitu di situ persis saya di bawahnya ranting pohon rambutan itu bunyilah burung hantu itu. Burung burung tadi berarti ngikutin terus dong. Memang asalnya di situ bang, suaranya dari kita masih jauh tuh arahnya emang di depan gitu, tapi gitu. Lebih kecil kedengarannya. Hilang lalu ada lagi. Bilang lalu Ya, lagi. dan begitu kita nyampe di lokasi itu kan dia persis suaranya itu ada di atas kepala kita bang. Di pas kita lurus di bawah ranting pohon rambutan tadi. Pas begitu dia bunyi, nah kita lagi jalan begini nih bang, ini nih. Itu sampai jadi matung bang. Mau ya langkah nggak bisa. Melangkah nggak bisa, ngelihat nggak bisa, ngedenger nggak bisa, ngucap nggak bisa. Pokoknya jadi patung. Udah awak ketakutan segala macam mungkin ya. Bahkan bukan kita doang bang, berdua kita sama-sama matung. Langsung diem. Itu kita mau nyebut astagfirullahaladzim aja susah bener. Nyampe nya di sini doang nggak mau keluar gitu. Berapa kali kita ngucap astagfirullahaladzim. Pertama nih, yang ucap pertama nih, lurus ya kan astagfirullahaladzim.
baru kuping bang, kuping kebuka bisa dengar ada suara jangkrik lagi kan. Temen juga sama ternyata begitu, apa yang kita lakuin temen juga sama kejadian. Dan astagfirullahaladzim yang keduanya itu mata baru bisa lihatlah gambar di depan, tapi badan masih ngaku begini, apa ngaku kaku masih matung gitu. Jadi seperti ada yang pegang gimana gitu. Ya pokoknya kan tadi begitu dia bunyi mata, Jadi langkah kaki langsung berhenti aja. langkah Cuma mata, telinga aja gitu ya. yang bisa ah dengar. jadi begitu pertama awalnya nih itu kita jadi patung, nggak bisa bergerak, kuping tuli, mata apa namanya, buta, mata buta, kuping tuli, badan pun kaku gitu. Jadi saat itu pandangan gelap dong. Gelap semua, sama sekali nggak ngeliat. Kayaknya udah kita mati di situ semua. Ucap yang pertama kuping dengar bunyi, ucap yang kedua mata bisa lihat lagi, ucap yang ketiga baru kita bisa bergerak lagi. Setuju. Iya. Jadi pas istighfar yang ketiganya itu kita baru bisa bergerak semua tuh bang. Kita bergerak, teman pun sama bergerak, jalan lah kita kan, jalan, dan itu hawanya panas bang, panas banget kayak kita lagi di apa ya, Di siang hari bolong. bukan kayak di dalam ruangan tapi nguap ngelekap gitu bang, kalau kata bahasa Tauna orang mana tuh? Orang Jepang. Oh, Luar. Jadi ruangan itu panas. Wah, ruangan sauna ya. iya. Sauna. Sauna. Terus ya pokoknya hawa pun panas banget tuh, kita kayak ada di dalam ruangan panas, kita jalan terus pelan sambil bacaan apa yang kita bisa. Nyampe lah kita di perkampungan lagi nih, ketemu rumah orang bangsa Tionghoa juga, dan dia belum punya lampu, masih lampu tempel itu bang gitu, pelita. Takutnya mungkin bisa jadi begitu ya. memang lagi diikutin bang ternyata sama dia gitu. Kan tadi teman bilang Belakang kita ada. tidur bawah kita ada putih tinggi cewek, dan itu dia ngikutin bang ternyata. Terus kita jalan, kita nyampe perkampungan, ketemu lagi lah kebun apa sih kalau itu, kebun kacang, kita ingat itu kebun kacang, kacang tanah. Oh, di bawah berarti ya. Ladang Bukan kacang panjang, kacang tanah ya. ya, kacang tanah. Dan di tengah-tengah kebun itu ada pohon kelapa, satu-satunya tinggi banget. Persis pas kita lagi mau nyampe ke pohon kelapa itu bang, kita mau nyampe ke pohon kelapa, tiba-tiba kelapa jatuh bang. Tapi nggak ada kelapanya. Kaget dong pas kelapa jatuh itu. Iya, Kaget nggak? kira-kira jarang. Kira-kira. Bukannya kaget lagi bang, kita pikir kan apa tuh ya kan, temen ngingetin tuh kelapa jatuh itu, udah ada lagi bang gitu. Dan pohon kelapa itu memang adanya di pinggir jalan, seharusnya kan kelapanya ada dong di jalanan, ini kelapanya nggak ada. Jadi ada suara, nggak ada bentuk. Iya, entah dia gelinding, entah dia kemana nggak tahu deh bang. Lu kok hilang? Dan setelah kita lewatin pohon kelapa itu berdua nih sama teman, kita emang jalan masih begini nih gitu. Masih di belakang kita gitu kan, Ringan. diberi ringan. Nah, itu temen udah ngelewatin juga pohon kelapa itu, kira-kira selengkah atau 2 lengkah dah gitu. Dan temen ngelirik ke kanan, padahal pohon kelapa itu ada di sebelah kiri. Dia nengok ke kanan, kayak ngelihat ada kepala di tanah bang. Oh, yang tadi suara tadi berwujud kepala tuh. Kemungkinan begitu itu, begitu ada kelapa jatuh, kayaknya sih bukan kelapa itu. Berarti yang ngikutin bukan satu sosok, dua sosok. Ada sosok kepala sama sosok tadi perempuan tadi. Perempuan tinggi. Itu masih setengah perjalanan tuh ya. Udah mau nyampe, udah masuk ke kampung Sendiri ya. kampung Tapi udah sendiri. terang tuh ya. Mata lampu pelita itu. Ya, itu rumah yang Tionghoa itu kita udah ngelewatin, udah agak jauh.
Setelah ngelewatin rumah Kiamawa itu, dia yang cuma lampu berita, kita masuk kebun, ketemu pohon kelapa seperti itu, dan kita cuek aja tuh jalan. Temen ngebilangin, Ben, di sebelah kanan itu dia ngebilangin gitu kan, ada kepala katanya. Udah kita jalan aja terus, kita jalan terus, udah nyampe lah persis di RT kita nih gitu kan. Walaupun rumahnya agak jauh-jauh, tapi kan udah namanya banyak rumah, seenggaknya ada penerangan bang dari rumahnya. Masuk itu kalau rumah kita kan ketemu pertigaan nih, pertigaan. Kalau rumah kita ke kiri, rumah dia ke kanan, bisa. Tapi sebelum pertigaan itu tadinya kita diajak nginep. Rumah dia. Ben, lu nginep aja di rumah gua daripada pulang, kata dia gitu. Nah, gue pulang aja, gitu kan, gua pulang aja. Udah, gue tungguin di pertigaan. Masih rasa hawa takut masih ada dong. Masih bang, hawa takut masih ada. Dia juga pahamin gitu kan. Udah, gue tungguin di pertigaan. Kalau seumpamanya lu nggak dibukain, lu ke rumah gua aja, kata dia gitu kan. Nah, sampai di pertigaan dia berhenti nungguin kita. Nah, kita terusin jalan ke kiri. Ada berapa kali ngestok nggak dibukain, mungkin lagi pada puas kali orang tua ya. Udah saking kemalaman di jalan, banyak gangguan. Udahlah, kita nyerah nih. Letok itu juga, kita balik lagi. Ya udah, ya, gue nginep di rumah lu aja deh. Saya putuskan nginep di rumah Dia. Dan dia kan rumahnya ngontrak nih bang ya, masih ngontrak. Dan kunci rumahnya itu masih kunci zaman dulu yang bentuknya letter F. Itu kalau umpamanya buka kunci atau ngunci itu kadang-kadang suka ngelos, susahnya minta ampun tuh. Yang kayak aluminium gitu ya, kayak tembaga. Ya ketimah. Warnanya ketimah, bentuk letter F. Itu ada setengah jam bang buka kunci atau buka di situ. Tapi mungkin awal ketakutan tadi mungkin itu. Jadi bisa jadi bang. bisa itu kunci. Padahal kunci terbalik apa gimana? Tapi kalau setahu kita, teman kita itu nggak ada hal takut-takutnya gitu. Memang itu sering begitu kan. Sering terjadi ya. Sering begitu kuncinya. Sampai pelan-pelan dengan penuh perasaan gitu kan, ngeraba ya kan, buka kunci masih nggak juga. Akhirnya lewatlah pintu samping bang. Nyerah tuh buka pintu. Buka pintu. Lewat pintu samping. Kalau rumah zaman dulu kan ada letter L tuh ya, langsung ke dapur gitu. Pintu samping. Itu pintu nggak dikunci, langsunglah masuk. Sedangkan kamar mandi di luar, kita ke kamar mandi dulu. Langsung masuk. Kita ngadem di situ, makan, terus mari ngopi, ngerokok, masuklah kamar. Nggak bebersih dulu gitu kan, saking udah pengen istirahatnya, udah saking capeknya di jalan. Saking capek, saking takut gitu. Iya, bisa jadi begitu bang. Kayak orang diapain ya di jalan ya, astagfirullah. Masuklah ke kamar. Itu di kamar bang, badan udah capek kayak gimana juga, ditidurin nggak bisa tidur bang. Ditidurin nggak mau tidur. Itu pukul berapa tuh? Kita kalau nggak salah nyampe rumah dia itu sekitar 11:30-an. Panjang perjalanan ya. Panjang. Ya, kan kalau zaman dulu kan nggak ada namanya motor bang, jalan kaki, Belum ada handphone ya. belum ada handphone, masih jalan kaki. Kita masuk kamar, kita mau rebahan berdua, kagak bisa tidur. Kok gerah ya? Nyalain kipas angin, masih gerah bang. Kita buka baju, masih gerah aja. Buka kaos kutang, masih gerah juga. Sampai buka celana bang, tinggal pakai sempak doang, masih gerah juga. Akhirnya lama-kelamaan kan keringet ngucur nih. Jadi dua-duaan nih. Berdua, Sempak doang nih. berdua pakai sempak doang, kita lanang semua. Dan itu keringet ngucur, asli kayak orang habis lari pagi gimana sih gitu. Keringet ngucur, basah semua, laptop ya kan, nggak bisa tidur. Sampai bentar lagi mau azan subuh. Pas mau azan subuh, orang tuanya teman kita ini, bapaknya
bangun dah, keluar dari kamar. Begitu dia keluar dari kamar, Allahu Akbar, ada apa nih? Pada melihat mobil gitu ya, pakai sempak doang ya. Bukan, kan kita masih di dalam kamar anaknya, kamar teman. Nah ini kan kamar bapaknya nih, yang orang tuanya. Dia keluar kamar, baru buka pintu, dia ngerasain hawa panas. Ngelekep tuh rumah udah kayak apa tahu. Allah Akbar, apa nih? Langsung dia masuk lagi ke kamar, ngeluarin golok, dipanggil lah anaknya, si A ya kan. A, lu habis dari mana lu? Itu kita ngedenger, keluar lah kita berdua kan. Lu ngapa pakai sempak doang berdua, habis ngapain lu? Bukannya habis ngapa-ngapain, panas bener pak, nggak bisa tidur, no kipas nyala lu keringetan lu. Lu habis dari mana emang? Diomelin kan gitu tuh. Udah tuh diomelin nyeng bla 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 bla, terus dia keluar. Bukannya dia keluar sih, dia ke depan, ke pintu depan nih, tapi dia nggak keluar gitu. Nggak nyampe teras, masih di ruang tamu gitu. Dia nggak nyamperin pintu depan, buka jendela doang sambil ngelangsungin goloknya. Dia bacaan apa dia tuh nggak tahu deh kan. Panggil lu kayak gini, langsung bus kedinginan kita berdua, langsung begini bosol seperti pas di baca-baca sama bapaknya tadi. Iya, dari dalam rumah itu buka jendela doang kan, Langsung dingin ya. bisa kohor teh di bebacaan apa dah. Oke kalau udah sini, Allahu Akbar gitu ya. Langsung kita menggigil berdua begini, Allahu Akbar kata kita. Dari semalaman kita jam 12 sampai jam 11 itu enggak kepikiran itu panas ini ada efek dari tadi itu gitu. Enggak kepikiran ke situ. Panas biasa aja ya. Iya, kita pikir kan memang kita kecapean di jalan kan gitu. Karena jarak jauh dan habis dikerjain kayak orang olahraga ya kan di jalan gitu. Ya, enggak ada ingat ke situ gitu kan. Setelah untuk pergi kita kedinginan, langsunglah kita pakai baju, pakai celana, diterusin lah itu. Bla 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 bla, orang tuanya nyapin gitu kan. Ngomelin. Habis-habisan kita berdua diomelin. Lu kalau dari mana-mana tuh jangan langsung masuk ke rumah. Kamar mandi di luar. Masuk kamar mandi dulu, bersih apa gitu, cuci kaki, tangan, muka, belum mandi di situ. Boro-boro mau mandi kata kita. Lah, orang udah tengah malam suruh mandi. Ya, kagak maksudnya kan bersih gitu kan. Nah, itu guys pelajarannya. Jadi kalau kita dari mana-mana, kalau saat sampainya di rumah itu alangkah baiknya kita bersih dulu, kaki, mandi kalau perlu. Jadi ini buat edukasi semua pemirsa, kalau habis jalan-jalan cuci kaki, cuci muka, alangkah baik itu ya. Iya, alangkah baiknya seperti itu. Jadi itu buat kalian Ada pembacaan, benar. jadi cuma itu aja mungkin. Dan ini kita dapat penjelasan juga kan dari orang tuanya. Setelah orang tuanya ngomelin itu, kita dijelasin bahwa si sosok yang cewek tinggi putih itu nongkrong di depan rumah bang. Itu. Nah, sedangkan tetangga depan rumahnya itu memang ada pohon lati lagi berbuah-buahnya. Pohon lati itu kan dia makin betah di situ. Dia makin betah, udah ngikutin kita nemu tempat. Lu kalau kata gue kagak bangun main pengen subuh, lu sampai besok begini aja lo gitu. Jadi peringatannya ya seperti itulah gitu. Intinya kalau kita habis dari mana-mana, ya bersih dulu lah gitu, minimal cuci tangan, cuci kaki. Alangkah bagusnya itu ngambil wudhu gitu ya. Jadi gimana nih cerita Bang Beber ini bisa dikatakan mistis.